A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Abasa atau bahasa Indonesianya BT alah. Surat non itu BT surat Abasa itunya kesal gitu, BT tidak suka. Sudah 2 kali ya. Pertemuan pertama kalau nggak salah tentang penamaan ya. Abasa ini diambil dari kata pertama. Kemudian yang kedua tentang korelasi antara surat Abasa dengan surat sebelumnya ya, yaitu surat An-Nazi'at. Kemudian pada pertemuan kedua tentang makna global ya dari surat ini ya, di mana ada 5 ada 5 ya dari seluruh ayat surat Abasa yang jumlahnya 42 ya, dibagi menjadi 5 poin dari 1 sampai 16, 17 sampai 23, kemudian 24 sampai 32 dan 33 sampai 42. Jadi bagi menjadi 5 poin isinya gitu ya surat Abasa ini. Itu mana globalnya juga sudah ya. 5 poin tersebut yang demikiannya pembagiannya 1 sampai 16 dan selanjutnya tadi sampai terakhir. Nah, kemudian berikutnya sekarang nih sababun nuzul. Di mana sababun nuzulnya ini sebetulnya hanya untuk ayat-ayat awal. Itu abasanya gitu, yang abasanya Rasulullah menunjukkan gestur tidak senang, tidak suka itu kenapa gitu. Hingga turunlah ayat ini. Ini sababun nuzulnya nih. Ayat ini turun jadi atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini seorang tunanetra. Ada gitu ya di ini di zaman Rasulullah SAW itu ya tunanetra. Ini juga tunanetra siapa tapi hanya beberapa hari menjelang meninggalnya Warokoh. Ya, Warokoh bin Naufal juga ketika didatangi oleh Rasulullah SAW dan Khadijah untuk menceritakan kejadian di Gua Hiro itu masih melihat. Kemudian dia mengatakan, kalau aku masih diberi umur, aku akan membantu sekuat tenaga. Nah, ternyata tidak lama Warokoh itu mengalami kebutaan kemudian meninggal. Tapi tidak ada riwayat yang menerangkan sahabat yang tuli. Ya ada sahabat yang tuli bolot maduka. Bolot tuli nanti khusus ya mah mun ngobrolkeun duit langsung langsung nggak ada ngobrolkeun duit ngobrolkeun awewe geus sama si bolot mah pusing si malih tah ku si eta. Ya, nah Ibnu Ummi Maktum ya seorang tunanetra, dia ini kakak sepupu mungkin bahasa kitanya ya, sepupunya Khadijah. Kakak sepupu ya, karena sepupu gitu kan ada adik gitu, ada kakak, ada adik sepupu. Nah, dia ini kakak sepupunya Khadijah. Nah karena sebutan Ibnu Umar artinya kan anak Umar, Ibnu Abbas anak Abbas gitu. Ini Ibnu Ummi Maktum, berarti bukan nama. Ya, seperti Ibnu Umar kan bukan namanya Abdullah. Ibnu Ummi Maktum namanya adalah Amr bin
Qais bin Zaidah. Nah, ilahnya pengetahuan gitu ya. Nama Ibnu Ummi Maktum itu adalah Amr bin Qais bin Zaidah. Ibnu Ummi Maktum. Umminya juga bukan nama aslinya, Ummu Jamil misalnya. Istrinya Abu Lahab itu kunyah bahasa Arabnya Ummu Jamil, bukan nama aslinya. Sebutannya seperti kalau laki-laki Abu, kalau perempuan Ummu. Jadi ini Ibnu Ummi Maktum. Nah, Ummi Maktum bukan nama asli ibunya. Itu kunyahnya Ummu Maktum. Nah, nama ibunya adalah Atikah binti Amir bin Makhzum. Nah, ini pengetahuan lah itunya. Nama sebenarnya dari Ibnu Ummi Maktum adalah Amr bin Qais bin Zaidah. Kemudian Ummu Maktum ibunya itu namanya adalah Atikah binti Amir bin Makhzum. Ini sababun nuzul ya, dari surat Abasa. Nah, Allah menurunkan surat Abasa ini sebabnya ya, ketika Ibnu Ummi Maktum mendatangi Rasulullah SAW ketika beliau sedang nego lah mungkin ya, sedang negosiasi dengan para pembesar Quraisy. Nah, di mana isi pembicaraannya saat itu ya tentang boleh disebut tentang kemungkinan masuk Islam, sehingga Rasulullah sangat bersemangat menghadapi para pembesar Quraisy. Ya, sangat bersemangatnya menghadapi para pembesar Quraisy yang dalam diri Rasulullah SAW itu ada menginginkan atau berharap ya, mereka para pembesar Quraisy itu masuk Islam. Tentunya kalau para pembesarnya ini masuk Islam, maka pastilah akan banyak itulah di pengikutnya, orang-orang di bawahnya yang akan mengikutinya masuk Islam. Nah, di antaranya yang disebut nih para pembesar Quraisy saat itu Utbah dan Syaibah, namanya Utbah dan Syaibah. Keduanya ini anak dari Robi'ah. Nah, kita tidak terlalu mengenal sih ya nama-nama ini tapi ini nih nama-nama pembesar Quraisy nih. Utbah dan Syaibah, yang keduanya anak dari Robi'ah. Kemudian ada juga Abu Jahal bin Hisham. Nah, Abu Jahal terkenal nih. Abu Jahal bin Hisham, nama aslinya Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ketika belum masuk Islam berarti ya, sebelum masuk Islam, karena kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini masuk Islam. Dan yang terkenal dari Al-Abbas ini yaitu ketika Rasulullah melaksanakan ibadah haji, Al-Abbas ini ditugaskan untuk menyiapkan keperluan Rasulullah selama ibadah haji. Tendanya, airnya, makannya lah itu pokoknya namanya. Ini Al-Abbas nih yang menyiapkannya. Kemudian Umayyah bin Khalaf dan Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini ada beberapanya barusannya nama pembesar Quraisy yang sedang berbicara itu dengan Rasulullah SAW. Yad'uhum ilal Islam. Nah, Rasulullah itulah sedang berbicara, sedang menyeru, sedang mengajak mereka untuk masuk Islam. Hanya roja'an yuslima bi islamihim ghairuhum. Nah, Rasulullah sangat berharap dengan keislaman mereka, atau kalau mereka masuk Islam, nah pasti pengaruhnya, katakanlahnya pengaruhnya sangat besar untuk orang-orang juga masuk Islam.
Nah, Ibnu Umi Maktum dalam situasi demikiannya faqala Ibnu Umi Maktum berkata, ya Rasulullah, akrini wa alimni mimma allamakallah. Wahai Rasulullah, bacakanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku dari apa yang Allah ajarkan kepadamu. Dan ternyata ya Rasulullah itu sedang menghadapi para pembesar Quraisy tadi, artinya tidak dijawab oleh Rasulullah. Kemudian Ibnu Umi Maktum ini ya teruslah mengulang-ulang gitu kan, ya karena tunanetra entah ya bisa jadinya sangat besar kemungkinan ya tidak melihat, berarti kan tidak melihat maksudnya tidak melihat situasi saat itu seperti apa. Ayo Norweco orang Sunda mah itu dijawab wae cenah melihat kumaha itu ada ditinggali duh cek Rasulullah teh ieu mah ya wakarroro zalika. Nah Ibnu Umi Maktum itu terus mengulang-ulang demikian gitu kan, minta ini nih, akri ini wa alimni, bacakanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku mimma allamakallah, dari apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Wa huwa la ya'lamu syuglahu bil qaumi. Ibnu Umi Maktum tidak mengetahui saat itu gitunya situasinya, kondisinya Rasulullah itu sedang sibuk lah gitunya berbicara dengan mereka. Fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakariha Rasulullah sallam qad ahuli kalamihi. Nah Rasulullah itu tidak suka pembicaraannya dengan para pembesar Quraisy itu dipotong itu oleh pertanyaan dari Ibnu Umi Maktum. Fakariha Rasulullah SAW qad ahuli kalamihi. Rasulullah tidak suka, tidak senang itu pembicaraannya itu dipotong oleh ucapan Ibnu Umi Maktum. Fa abasa wa a'radu anhu. Nah, kemudian terlihatlah gitunya ketidaksukaan Rasulullah saat itu pada wajahnya. Abasa teh hasem hasem wajahnya begitu gitu wajah Rasulullah itu menampakkan ketidaksukaan cik orang Sunda bari hasem gitu banyak. Ya pan orang sakit tarara itu seseh banget. Di orang tuh masih bukan untuk Rasulullah. Artinya tergambar di wajah Rasulullah SAW ketidaksenangannya dengan situasi tersebut. Wa a'radu anhu, dan Rasulullah SAW bahasa Sunda memalengos apa ya? Membalikan badan. Itunya membalikan badan gitu naon atuh. Iya malengos kebalieur membalikan badan. Menonggongi itulah pokoknya mah. Teta gitu dicuekin lah pokoknya mah ya teh Ibnu Umi Maktum teh. Jadi enggak dijawab sama sekali, malah yang gitu ya kan yang keluar dari Rasulullah adalah ekspresinya, gesturnya yang menunjukkan ketidaksukaan. Dan beliau berpaling. Fa nazalat. Nah kemudian turunlah surat ini. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika yukrimuhu wa yaqulu iza ra'ahu. Nah turunlah surat ini. Nah maka sejak kejadian tersebut, artinya sejak turunnya ayat ini, Rasulullah SAW itu sangat memuliakan Ibnu Umi Maktum. Dan setiap kali bertemu Rasulullah SAW mengatakan marhaban biman atabani fihi robbi. Selamat datang. Artinya selalu disambut ya, dimuliakan, memang dimuliakan. Ya ini alasannya nih. Ya, sejak kejadian tersebut, sejak turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW sangat memuliakan Ibnu Umi Maktum. Wa yaqulu iza ra'ahu. Nah setiap kali bertemu Rasulullah SAW mengatakan marhaban, menyambut artinya ya,
selamat datang. Biman atabani fihi robbi, selamat datang wahai, itulah gitunya, selamat datang wahai orang yang aku ditegur oleh Tuhanku. Nah, selamat datang wahai orang yang aku dengan karena itulahnya, karena orang ini aku ditegur oleh Tuhanku. Wa yaqulu lahu, dan Rasulullah SAW pun setiap bertemu nih ya, setiap bertemu mengatakan demikian dan menanyakan halaka min hajatin, ada perlu apa? Artinya menjadinya itu dimuliakan, diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Karena alasannya yang barusan, tegurannya langsung dari Allah. Ya, selamat datang wahai orang yang aku menyebabkan aku ditegur oleh Tuhanku. Dan Rasulullah SAW menanyakan halaka min hajatin. Kalau di kita ini disambut hangat sebutannya ya, disambut hangat, kemudian langsung ditanya ada perlu apa. Artinya sangat diperhatikan nih oleh Rasulullah SAW. Wastakhlafahu alal madinati waliyan marrotaini fi ghazwataini ghazahuma. Ibnu Ummi Maktum ini kemudian oleh Rasulullah SAW, ini kejadiannya ketika di Mekah nih ya, masih di Mekah. Ya kan dialognya dengan pembesar Quraisy. Kejadian ini masih di Mekah. Surat ini berarti surat Makkiyah. Ibnu Ummi Maktum itu ya orang Quraisy. Berarti Ibnu Ummi Maktum juga termasuk orang yang ikut hijrah. Luar biasanya seorang tunanetra gitu melakukan perjalanan hijrah gitu dari Mekah ke Madinah. Seorang tunanetra itu hijrah. Nubun tawai berat itu hijrah mah. Apalagi ini seorang tunanetra kan tergantung yang menuntun gitunya, tergantung yang menuntun ya, biar bagaimanapun akan terasa lebih berat lah. Ya, kemudian ikut hijrah ke Madinah. Nah, setelah di Madinah, Ibnu Ummi Maktum ini boleh disebut Rasulullah suka seperti ini ya kepada para sahabatnya. Diberi sesuatu. Rasulullah itu anggaplah balas budinya tadinya, karena Rasulullah berterima kasih intinya kepada Ibnu Ummi Maktum. Berterima kasih karena aku langsung mendapat teguran dari Allah. Oleh Rasulullah SAW dijadikan muazin, tapi khusus sholat subuh. Kalau waktu sholat yang lainnya muazinnya itu Bilal. Kemudian yang lebih istimewa lagi, Ibnu Ummi Maktum ini ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi imam. Dalam 2 kesempatan Rasulullah SAW meninggalkan Madinah untuk berperang. Wastakhlafahu alal madinati waliyan. Rasulullah SAW mengangkat Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam sholat 2 kali. Pada 2 kesempatan intinya Rasulullah SAW meninggalkan Madinah untuk berperang. Nah, karena perangnya ini juga nih perang yang dilakukan oleh kaum muslimin itu ada perang yang Rasulullah ikut, ada juga perang yang Rasulullah tidak ikut. Kalau perang Uhud Rasulullah ikut, malah kan kena panah di kepala, tapi kan pakai helm, nembus itu lah. Si panahnya itu nembus kena ke sampai gigi Rasulullah SAW itu ada dua gitunya yang kena ke pelindung besi. Helm ari kersirah mana atunya pira kok kopea atuh. Sampai ada nancap 2 gitu, tapi tembus sampai Rasulullah itu berdarah. Ada hadis ini. Kemudian Rasulullah itu segera menahan supaya darahnya itu tidak menetes ke bumi. Buru-buru gitu ditahan, dibersihkan.
Itu bagi sahabat itu jadi pertanyaan itu kenapa gitunya Rasulullah itu darahnya itu buru-buru gitu ditahan, dikeringkan jadi supaya tidak menetes. Karena kalau satu tetes saja darah Rasulullah kena ke bumi malaikat ngamuk malaikat pasti marah besar. Buru-buru Rasulullah tadi dielap itu supaya itu kalau darah Rasulullah setetes saja darah Rasulullah itu menetes ke bumi itu malaikat itu semua bisa ditahan teman. Kan Rasulullah bisa membayangkan, wah malaikat ngamuk, waktu hancur bumi itu tetap kan yang apa namanya ya inilah pikiran atau bukan pikiran sihnya Rasulullah itu selalu itu mendahulukan kepentingan, selalu mendahulukan hak Allah. Seperti di Taif kan Rasulullah itu juga hanya sambutan orang Taif kan malah ada meludahi, ada yang melempar. Rasulullah juga kena lemparan batu dan berdarah. Marah malaikat kan sampai memberi penawaran kepada Rasulullah. Mau aku angkat gunung ini lalu aku timpakan kepada mereka? Ulah cek Rasulullah teh kenapa? Rasulullah mendahulukan hak Allah. Mereka demikian itu karena mereka belum mengerti. Kalau gunung ini diangkat lalu ditimpakan kepada mereka, lalu agama ini nanti disampaikan kepada siapa? Itu yang dipikirkan oleh Rasulullah. Lalu agama ini nanti kepada siapa? Geuleuh itu dah. Malaikat apa kemana malaikat mamak Rasulullah kegetihan mah itu. Apalagi kalau sampai itu darahnya menetes ke bumi, geus mau bisa dihalangan sebutan teh malaikat mah. Nyaan segala gunung itu diangkat lah. Semua nanya ke deui ka Nabi teh lamun kitu mah makanya buru-buru itu di. Nah ada dua yang anak panahnya yang menancap gitu di pelindung kepala Nabi. Kemudian oleh salah seorang sahabat dicabut dengan cara hari itu cenah gegep atuh. Mun aya gegep dikit tuh gampang. Digigit, dicabutnya. Cabut digigit ternyata yang copot dua-duanya. Patahan anak panahnya copot, giginya copot. Makanya kedua hiji deui dicabut pakai gigi sama. Patahan ini kan patahan anak panah gitunya yang menancap copot, giginya juga copot. Sejak saat itu sahabat ini ya giginya itu apa namanya hilang dua. Tapi apa Rasulullah atau siapanya saya lupa lagi yang mengatakan bahwa saprak itu sejak kehilangan giginya dia itu kalau tersenyum jadi lebih tampan aslina. Di saprak ompong iya mah lamun seri jadi lebih bagi kasep. Asli tambah aslina gitu. Ada apapunnya yang terkait dengan Rasulullah menjadi kebanggaan tetap saja. Nah orang lain justru kan merasa wah kapihlaan euy ku si eta angger kitu da para sahabat mah. Ya, meskipun gitu aja meskipun nah itulah harus sampai kehilangan giginya tapi ternyata kan kayak gitu kan. Jadi sejak kehilangan giginya gitu dia itu kalau tersenyum itu jadi lebih tampan. Jadi pakai kasep sih eta. Gitu aja para sahabat lah. Nah kemudian pada riwayat lain nih Anas bin Malik mengatakan wa yurwa annahu sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nih pelajaran pentingnya, boleh dikatakan begini. Itu kan di awal apa namanya di awal turunnya Islam, di awal kemunculan Islam, ilmu yang didapat oleh Rasulullah SAW pun belum banyak. Jadi biar bagaimanapun ya inilah ilmunya. Sebelum turun ayat ini, sebelum turun surat ini, bagaimana sikap Rasulullah tadi terhadap Ibnu Ummi Maktum? Belum ada ilmunya.
Ya, ilmunya ini, nah ini ayatnya abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ini ilmunya. Sebelumnya kan berdasarkan jibiliyah namanya. Berarti Rasulullah saat itu sebut nantinya mengukurnya dengan pikiran. Menurut pikiran Rasulullah SAW ini lebih penting. Menghadapi pembesar Quraisy lebih penting daripada menjawab pertanyaan Ibnu Ummi Maktum. Kalau Ibnu Ummi Maktum saat itu sudah masuk Islam ya. Ibnu Ummi Maktum saat itu sudah masuk Islam. Menurut pikiran Rasulullah SAW, ini lebih penting ya, dengan pemikiran seperti barusan bahwa kalau yang disebutkan tadinya para pembesar Quraisy ini masuk Islam, wah pengaruhnya pasti luar biasa. Pasti yang lainnya, bawahannya, ya, masyarakatnya akan mengikuti juga masuk Islam. Sementara pertanyaan kalau Ibnu Ummi Maktum, ya sebutlah dia ini seorang tunanetra, juga bukan siapa-siapa, bukan orang hebat, bukan orang besar. Itu dasarnya, dasar pemikiran Rasulullah SAW. Ya belum ada ilmunya. Ternyata ilmunya apa? Ya itulah ilmunya itu. Kemudian Allah menurunkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan jibiliyahnya. Jibiliyah manusia. Ya kalau manusia kan dua pasti, rasa, akal. Di situ muncul dua-duanya. Menurut akal Rasulullah SAW lebih berharga, lebih penting para pembesar Quraisy yang diharapkan bisa masuk Islam dibandingkan dengan menghadapi satu orang yang muslim. Dibandingkan dengan menghadapi satu orang muslim yang tunanetra. Kemudian rasa dari Rasulullah apa? Kesal Rasulullah teh jibiliyah. Ya Rasulullah merasa kesal gitunya karena neraweco ban. Bertanya satu kali tidak dijawab, bertanya lagi gitu, dan dijawab karena kan belum dijawab juga oleh Rasulullah. Jadi tidak landasan Rasulullah melakukan demikian itu karena belum ada ilmunya, maka berdasarkan apa yang dirasa oleh Rasulullah. Kesal Rasulullah karena menurut Rasulullah beliau ini sedang menghadapi orang-orang penting, orang-orang besar, para pembesar Quraisy. Dibandingkan dengan Ibnu Ummi Maktum, dia siapa gitulah. Itu kan pemikiran Rasulullah. Karena belum ada ilmunya. Nah, ini nih ada satu riwayatnya. Wa yurwa annahu sallallahu alaihi wasallam ma abasa ba'daha fi wajhi fakirin qattu wala tasadda li ghaniyin. Sejak kejadian tersebut Rasulullah SAW tidak pernah lagi melakukan hal yang sama, artinya yaitu tidak pernah bermasa muka, tidak pernah kesal ketika fi wajhi fakirin qattu, ketika menghadapi orang-orang miskin, wala tasadda li ghaniyin, dan Rasulullah juga tidak memberikan perhatian lebih kepada orang kaya, karena orang kaya jadi lebih diperhatikan. Bagaimana? Sama berarti. Ya maksudnya Rasulullah tidak membedakan manusia dari miskin atau kaya. Kalau ukuran manusia mah ya gitulah, makanya sampai ada orang terkaya, manusia terkaya di dunia sekarang itu siapa? Orang terkaya di dunia ini. Kalau orang termiskin di dunia mah hamdan ATT sih ya, tapi geus tambah small bisa robah tambah kecuali rek di cover. Orang terkaya di dunia ini sekarang ini pemilik ini
Elon Musk pemilik apa mobil Teslanya. Mobil udah memang sekarang kan beralih ke listrik. Si Elon Musk itu pemilik pabrikan itu mobil Tesla. Sebanyak apa gitunya kalau dalam pikiran saya sampai mendapat sebutan orang terkaya di dunia. Bukan soal jumlah hartanya yang terpikir teh, ya tetap saja merujuk ke hadis Rasulullah SAW kan. Yang ini agak sedikit di luar konteks nih ya. Ini ingat yang ini. Kalau orang mengatakan ini milik saya, ini punya saya, wa ma laisa lahu min malihi illa ma akala fa afna, itu ya hadis yang itu ya. Padahal tidak ada yang benar-benar menjadi milik kecuali apa yang sudah dimakannya, itu pun hanya jadi sampah. Wa ma labisa fa abla, dan apa yang dipakainya hingga rusaklah itu pun hanya jadi sampah. Wa mata sodako faamdo, dan yang disodakohkan dimakan dipakai nepi ka ruksak gitu tan, nepi ka jadi runtah. Mun baju teh mah nepi ka sarwek sugan sah kapak dipake teh. Akhirnya kan jadi sampah, jadi lap paling satu dimakan jadi sampah, dua dipakai jadi sampah, tiga disodakohkan. Kalau yang disodakohkan disebutnya teh, nah itulah hartanya yang abadi. Ini orang terkaya di dunia teh kasebut wungkul, berarti disebut nanti anu kapake sakumaha, nu kadahar sakumaha. Tetep soal dahar masih. Tetep ya soal dahar mah si Elon Musk gak ada gitu, isuk-isuk. Tetep nasi kuning disangguan. Hangar lah nu kadahar pada sakitu keneh sama itu semuanya. Bahkan nantinya tadi sampai sini dulu lah. Nah, apa namanya, asbabun nuzul tadinya, asbabun nuzulnya sampai di sana tadi, sampai setiap kali Rasulullah SAW datang bertemu dengan Ibnu Ummi Maktum, Rasulullah akan selalu mengatakan, selamat datang wahai orang yang menyebabkan aku ditegur langsung oleh Tuhanku. Dan mengatakan, ada perlu apa? Ini dimuliakan gitunya oleh Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Ummi Maktum ini ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi dua kali Ibnu Ummi Maktum ditunjuk oleh Rasulullah menjadi imam ketika Rasulullah berperang. Nah sampai di sana tadinya ininya apa? Sababun nuzulnya. Nah, adapun tadi yang terakhir adalahnya di dalam satu riwayat, ini di tafsir ini tidak disebutkan juga nih riwayat siapa gitu ya. Dalam sebuah riwayat, sejak kejadian tersebut Rasulullah SAW tidak pernah lagi bermuka masam. Artinya membedakan kan benang merahnya di sini. Rasulullah SAW tidak pernah lagi menunjukkan muka masam, menunjukkan tidak suka apabila bertemu dengan orang miskin, dan tidak pernah mengistimewakan memperlakukan lebih kepada orang-orang kaya. Nah sekarang mulai ini masuk ke ayat-ayatnya. Ayat 1 sampai 10 nih rangkaiannya di sini nih ya. Nah, oleh penulis kitab tafsir At-Tafsirul Munir ini, ayat 1 sampai 10 itu diberi judul. Kalau diberi judulnya, isinya 1 sampai 10 ini, kalau diberi judul, nah di sini penulis kitab At-Tafsirul Munir ini memberi judul Al-Musawatu fil Islam. Al-Musawatu fil Islam artinya kesetaraan manusia di dalam Islam. Adapun yang kemudian membedakannya apa gitu ya. Jadi kalau semata-mata dari harta nih, kalau dari kejadian ini kan ada orang yang disebut ya Ibnu Ummi Maktum itu kan bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Orang kaya bukan, orang berpengaruh bukan. Bedakan dengan para pembesar Quraisy tadi. Di mana di kejadian itu kan Rasul membedakan kan,
Jelas terlihat bedanya perlakuan Rasulullah kepada Ibnu Ummu Maktum seperti apa, kepada pembesar Quraisy seperti apa, kan beda. Al-musawatu fil Islam, ini ya judulnya, artinya Islam tidak membedakan manusia berdasarkan boleh disebut apa ya, hal-hal keduniaan. Jadi menurut Islam itu, katakanlah begini ya, menurut Islam seorang raja, seorang pejabat, rakyat jelata sama, berarti bukan itu yang membedakan manusia. Nah, kalau di dalam riwayat di Kitabul Imannya, di Kitabul Iman di dalam Sahih Bukhari, ya salah satu pembahasan, salah satu bab di dalam Kitabul Iman, apa yang menyebabkan seorang mukmin, orang yang beriman berarti, apa yang menyebabkan seorang mukmin itu lebih baik dibandingkan dengan mukmin lainnya, bukan dengan kafir, bukan dengan manusia secara umum. Apa yang menyebabkan seorang mukmin itu lebih baik dibandingkan dengan mukmin lainnya? Ini yang suka disebut dengan al-fadlu. Kalau di dalam kitab sholatnya Imam Al-Bukhari itu ya yang ini nih, ahlul ilmi wal fadli, ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bil imamah, orang yang berilmu dan yang ada ya al fadlu teteh, ahlul ilmi wal fadli, orang yang berilmu dan yang memiliki kelebihan, keutamaan. Tadi dalam Kitabul Iman Imam Bukhari membahas apa sih yang menyebabkan seorang mukmin lebih utama, lebih baik, memiliki kelebihan dibanding mukmin lainnya. Tadi sebutnya al-fadlu, berarti kalau dalam Kitabul Sholatnya menurut dia katanya ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bil imamah, orang yang berilmu dan yang memiliki kelebihan, keutamaan itu lebih berhak jadi imam. Ternyata al-fadlunya itu adalah dalam amal. Tak eta aya hakikat membedakan dalam Islam gitunya. Dalam Islam bedanya seorang dengan yang lainnya itu dari amalnya. Kalau berdasarkan tadi apa namanya, seorang pejabat teras itu mah di teras ya moyan. Pejabat teras di mana, di Harian Sinar Pagi atau pegawai moyan teureun. Pejabat teras di Harian Sinar Pagi unggal poe pan setiap hari. Pejabat teras. Bukan karena jabatannya, bukan karena hal-hal keduniaan lah gitunya, bukan. Tetap lebih utamanya seorang mukmin dibanding mukmin lainnya itu adalah dalam hal amal. Ini sudah ditunjukkan, sudah dibuktikan oleh Abu Bakar. Ya, kenapa Rasulullah menunjuk Abu Bakar yang menjadi imam? Soal beramal nggak akan ada yang mengalahkan Abu Bakar. Umar bin Khattab saja mengakui kan, mau menang menjadi orang eleh wae lah ku Abu Bakar mah soal beramal mah. Contohnya setiap kali Rasulullah memberi penawaran kepada para sahabat, siapa yang mau memberi makan ashabus sufah, nggak akan ada yang lebih yang paling dulu ya angkat tangan gitu. Abu Bakar lagi, padahal Umar bin Khattab ya Rasulullah rek umumkeun eta teh. Heulaan deui Abu Bakar. Tapi heulaan deui eta al-fadlunya. Seorang mukmin itu dari amalnya. Nah, kalau judulnya ini ya al-musawatu fil Islam, ini kan merujuknya
ini penulis kitab gitu ya, penulis kitab At-Tafsirul Munir ini memberi, kalau boleh mungkinnya dari ayat 1 sampai ke 10 ini tentang apa? Berarti ini intinya tentang al-musawatu fil Islam. Berarti setara saja, kesetaraan itunya di dalam Islam. Padahal ini kan isinya dari kejadian tadi, di mana jelas ada perbedaan, ada pembesar Quraisy dan Ibnu Umi Maktum kan beda sebetulnya kalau di mata manusia. Bahkan Rasulullah juga kan pikirannya saat itu seperti itu. Ini orang-orang penting, para pembesar, orang-orang berpengaruh. Nah, Ibnu Umi Maktum siapa? Ternyata bukan itu yang membedakan seseorang, dalam arti seseorang lebih baik dari yang lainnya menurut di dalam Islam, bukan karena hal tersebut. Sama saja nih ya di mata Islam, apalagi kan kalau kita melihat begini, apalagi nih karena pada kejadian ini kan kalau Ibnu Umi Maktum sudah beragama Islam. Ya, Ibnu Umi Maktum itu sudah beragama Islam, sementara Abu Jahal tadi dan Al-Walid bin Al-Mughirah dan para pembesar Quraisy kan belum masuk Islam. Kalau menurut Allah sudah jelas gitunya, kalau menurut Allah gitunya jelas Allah menetapkan orang kafir itu seburuk-buruk makhluk, orang yang beriman itu sebaik-baik makhluk. Pan itu jomplang wisan perbedaannya. Itu yang di surat Al-Bayyinah, innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Tapi kan saat itu Rasulullah belum ada, berarti kan makanya Rasulullah saat itu berpegang kepada jibiliyahnya. Menurut pikiran Rasulullah ini lebih penting, padahal menurut Allah kalaupun mereka tidak masuk Islam, karena dari beberapa nama yang disebut di sini kan, kalau Al-Abbas bin Abdul Muthalib dari kemudian masuk Islam, kalau Abu Jahal kan enggak. Nah, padahal kalaupun mereka tidak masuk Islam, mereka tidak masuk Islam, mereka tetap kafir, mereka masuk neraka. Rasulullah mau ditanya, Rasulullah tidak akan mempertanggungjawabkan, artinya ya Rasulullah tidak akan mempertanggungjawabkan mereka yang tetap kufur. Jadi kalau iya penting ya Ibnu Umi Maktum itu jauh lebih penting karena dia sudah masuk Islam dibandingkan dengan yang kan menurut pikiran ini orang penting, mereka orang hebat, mereka orang berpengaruh. Ya iya menurut pikiran manusia, ternyata menurut Allah enggak. Kalau dibandingkan antara Ibnu Umi Maktum dengan pembesar Quraisy, itu bukan untuk dibandingkan berarti. Kalau dengan sesama, katakanlahnya dengan sesama muslim, dengan sesama mukmin, nah didinya bersaing, ada kafir melain saingan pasti atuh. Ya kalau kafir jelas bukan saingan. Karena mereka ini disebut bukan saingan, kan mereka enggak akan ke surga. Tong dianggap saingan, udah orang mau ke itu, mereka ke itu kan, tapi itu mereka bukan saingan, dia saingan manusia sesama yang ingin menuju ke surga. Dengan sesama mukmin artinya perbandingannya. Nah, apalagi ini ya kalau sebut manusia secara umum lah gitunya, sama saja semua manusia. Agak melebar juga, makanya di dalam pembahasan di Tahdhibul Akhlak itunya ada tawadu, ada tawadu itu takabur, takhosas. Kalau takhosas merendah diri di mata sesama manusia itu haram, tapi takabur juga haram. Kalau takabur merasa lebih tinggi dari yang lain, kalau takhosas merasa rendah diri dengan tinggi diri, benar kan? Takabur tinggi diri, tetenya merasa tinggi diri dibandingkan dengan yang
dengan sesamanya. Kalau takhosas merasa rendah diri itu dibandingkan dengan sesama manusia. Dosa dua-duanya. Yang benar itu tawadu sarua jelema mah. Nah, sarua harus sanggup. Ya nyai jeung orang dia mah. Tapi tadi kan si Elon Musk gitu. Sarapan naon? Nasi kuning. Disangguan. Aduh. Nah, kali ini ke ayat-ayatnya sekarang nih. Abasa wa tawalla. Nah, abasa itu bermasa muka, menunjukkan ekspresi itunya air muka, roman sebutannya adalah bahasa kita air muka, roman muka, ekspresi tidak senang, ya, tidak suka. Wa tawalla tadi ngabalieur. Apa sebutannya bahasa Indonesia apa sih? Membuang mukanya, membalikan badan, balik kanan atau balik kanan gitu. Ngabalieur sih, ngabalieur kan buang muka berarti. Abasa wa tawalla asalnya berpaling sihnya, berpaling. An. Nah, ini huruf tafsir namanya. Huruf tafsir itu yang setelahnya itu penjelasan dari yang sebelumnya. Terjadinya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, yaitu ketika datang seorang tunanetra, yang datang seorang yang buta. Kalau di sini ada ini juga nih ya, kalau menurut penulis ini nih, khotoban Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahu, bukan hanya masam tapi menunjukkan wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Rasulullah Rasulullah merasa terganggu gitu, merasa terganggu. Kepentingan Rasulullah untuk mengajak masuk Islam para pembesar Quraisy itu merasa terganggu gitu di tengah-tengah sedang negosiasi dengan mereka. Nah, inilah datanglah seorang yang Rasulullah marah, menunjukkan ya tidak senang, pastinya tidak senang, marah. Dan beliau berpalingnya ketika datang seorang tunanetra dan memotong, kaitannya memotong jalannya negosiasi darinya dengan para pembesar Quraisy. Nah, itu tadinya sudah disebutkan lagi, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Rasulullah merasa tidak senang Ibnu Ummi Maktum memotong pembicaraannya, lalu beliau berpaling. Kemudian turunlah surat ini, dan alasan wa uzrubni Ummi Maktumin annahu lam yadri bi tasyaguli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ummi Maktum itu apa namanya ya? Bukan ngeyel, apa bahasa Indonesia ngeyelnya? Ya Rasulullah menampakkan muka nggak senang juga, Ibu Maktum nggak melihat, percuma. Ibu Maktum kan nggak tahu Rasulullah itu apa namanya, menunjukkan tadinya lah, menunjukkan ketidaksukaan. Rasulullah itu bermasa muka, wajahnya kelihatan marah. Ibnu Ummi Maktum kan tidak tahu. Ya alasan Ibnu Ummi Maktum makanya dia bertanya berulang-ulang itu lam yadri bitasyagulin Nabi SAW. Ya Rasulullah Ibnu Ummi Maktum tidak tahu situasi yang sesungguhnya berarti. Dan Rasulullah juga bukan, karena kan Rasulullah bermasa muka, bukan mengatakan tunggu sebentar saya sedang bicara dengan siapa, kan enggak. Langsung saja Rasulullah menunjukkan itu jibiliyah namanya. Jibiliyah teh ya manusia pasti sama semuanya. Dalam hal ketika sedang melakukan yang menurutnya sangat penting, datang nerawecop, geus pan pusing enggak urang nanya. Eta jibiliyah eta mah. Itu ketika yang menjadi pegangan Rasulullah SAW. Karena belum ada ilmunya, ya ilmu ayat inilah yang kemudian menjadi ilmunya, ditegur oleh Allah.
Nah ayat berikutnya nih, wa may yadri la'allahu yazakka aw yazakaru fatanfahu dzikra. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tidakkah kamu tahu, bisa saja gitu. Ini ayatnya nih ya, terjemah ayatnya nih. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tidakkah kamu tahu, mungkin saja dia datang itu karena ingin membersihkan dirinya. Muslimnya ya Ibnu Ummi Maktum kan ini yang dimaksud. Kamu tidak tahu, bisa jadi dia itu datang untuk membersihkan dirinya. Nah kalau membersihkan dirinya seorang muslim itu yaitu membersihkan diri lah, intinya dari dosa sih. Ya dari apa namanya, dari sebutannya ini ya, apa dari kemusyrikan kah? Karena bisa jadinya bisa begini. Karena bisa jadi kan orang atau para sahabat yang masuk Islam di awal, atau di awal itu ketika Islamnya baru muncul, budaya, kebiasaan gitu, tradisi yang biasa mereka lakukan di jahiliyah itu tidak langsung 180 derajat berubah. Nah diantaranya soal ini, misalnya ini contohnya nih ya, soal ziarah kubur. Kenapa Rasulullah sampai menyabdakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur? Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha, sekarang boleh, silahkan kalau mau ziarah. Fa innaha tuzakiru kal maut, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan akan mati. Nah Rasulullah menyabdakan dulu aku pernah melarang, ternyata alasannya banyak sahabat yang kalau ziarah kubur itu, nah kebiasaan jahiliyah terbawa, artinya di ketika ziarah kuburnya itu masih ada kebiasaan kemusyrikan yang bercampur dengan kemusyrikan yang sudah menjadi budaya tradisinya yang dilakukan di zaman jahiliyah kalau ziarah kubur. Nah, setelah Rasulullah melihat aman, artinya ya para sahabat itu kalau ziarah sudah tidak lagi itu bercampur dengan hal-hal seperti itu, Rasulullah kemudian membolehkan. Rasulullah SAW membolehkan ziarah, tapi kan dengan dibatasi oleh Rasulullah itu, fa innaha tuzakkiru kal maut. Inilah dibolehkan, alasan dibolehkannya ziarah kubur itu untuk mengingatkan akan kematian, bukan mengingat yang sudah mati, mengingatkan kematian. Ya sekali lagi bukan mengingat-ingat yang sudah mati, tapi untuk mengingatkan kematian, artinya untuk menggugah, istilahnya untuk menggugah, untuk mengingatkan. Nah, karena kenapa harus digugah? Kenapa harus diingatkan? Yang digugah itu yang lalai, yang diingatkan itu yang lupa. Manusia itu sering lalai dan lupa bahwa dirinya itu akan mati. Kalau sampai kalau sampai diperlukan sampai dengan sebutlah kalau diperlukan itu harus dengan cara ziarah kubur. Boleh kalau mau ziarah kubur, bukan untuk mengingat-ingat yang mati, bukan untuk yang sudah meninggal. Ziarah kubur itu untuk diri sendiri, untuk yang melakukan. Kalau sudah terlalu lama meureun tah lalai dan lupa akan kematian di ziarah kubur, gersok karena ingat. Ulah hilap kena pupus. ulah pisan hilap kena pupus teh.
kaitkan lagi nih dengan ayat ini. Kemarinya di pembahasan di sini juga di pembahasan apa namanya yang kemarin teh hari Rabu Dalilul Falihin tentang muraqabah. Hadis nomor 7 kan hadis Al-Kais. Al-Kaisu mandana nafsahu wa amila lima badal mautnya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan nafsunya, bukan hanya mengendalikan tapi tidak berhenti mengintrospeksi dan mengoreksi diri, dan selalu terus menerus beramal untuk segala sesuatu setelah matinya. Hari mati nah tara ingat moal beramal nage apa mautna gitu ingat. Teta makanya tidak boleh lalai dan lupa gitu bahwa manusia akan mati kalau diperlukan. Saya kira kalau orang yang sering bertemu, orang yang sering mendengar penjelasan ayat hadis, moal piraku masa lupa mati. Banyak ayat-ayat hadis-hadis yang gitunya yang mengarahkan ke sana. Dan terang ngaji teh nusok mangprang mah poho karena maut teh. Kalau sampai diperlukan boleh ziarah kubur ningali kuburan teh bukti yang meninggal sudah banyak. Hanya demikian. Apa yang dilakukan di kuburan bukan merenung sih paling ya itulah melihat bukti itu bahwa yang meninggal itu sudah banyak, dirasa cukupnya ya sudah. Emang mau terus apa di sana? Emang mau terus apa di sana gitu? Dan ziarah kubur hanya untuk itu. Hanya untuk mengingatkan, itu artinya tidak ada ritual apapun di kuburan. Ketika ziarah kubur apa ada ritual gitunya? Apa yang dilakukan? Enggak ada. Hanya melihat saja, pokoknya bukti itu yang meninggal sudah banyak, bahwa manusia itu pasti meninggal. Dirasa cukupnya sudah. Iya tuh nuni mana dekat kuburan. Di dianya kebetulan dekat kuburan. Apa perlu ziarah kubur? Ya, kalau poe panggil. Jeung kuburan deh. Wa ma yudrika la'ala yazakka, kamu tidak tahu. Memang ya Rasul tidak tahu sih. Kamu tidak tahu, bisa jadi dia itu karena ingin membersihkan diri dari kemusyrikan, dari kekufuran kan, karena yang disebut kufur itu kan bukan hanya untuk orang kafir kan, dari kekufuran gitu, dari kemaksiatan, dari akhlak-akhlak yang tercela. Wa yazakkaru, atau dia itu ya yazakkaru teh butuh pengingat, butuh pengingat gitu nya apa ya zakaru mah kan zakaru teh ingat, atau butuh eta gitu, butuh sesuatu yang mengingatkan. Fatan fa'uhu zikro, kemudian azikro teh naon atunya penggugah atau pengingat tersebut akan bermanfaat baginya. Ya wa ma ya'lamuka wa ya'rifuka ya Muhammad. Nah, kamu tidak tahu wahai Muhammad la'alal a'ma. Bisa jadi orang buta tersebut Ibnu Maktum ya tatoharu minaz zunubi, ingin membersihkan dosanya bil amali solih, dengan cara banyak beramal soleh. Ingin membersihkan dosanya gitunya seperti inilah. Kayaknya mana nu ieu nya. Karena memang di bunyi ayatnya pun itu kan redaksi ayatnya kan ya zakka, ingin dirinya bersih. Nah, intinya bersih dari dosa. Jadi kemusyrikan, kekufuran, akhlak tercela itu dosa semua. Kalau
Allah sebetulnya kan menjanjikannya. Allah menjanjikan yang disebut disebut nanti menghapus, membersihkan, itulahnya yukafiru bahasa Quran nama. Ada beberapa ayatnya yang Allah menjanjikan yukafir anhu sayyiatihi, oleh Allah dosa-dosanya itu akan dihapus, dibersihkan. Wa yaghfiru, kemudian ada juga yang diampuni. Bedanya maknanya kan antara dibersihkan, dihapus dosa, yukafiru bahasa Arabnya dengan yaghfiru. Kalau yukafiru itu artinya dosanya dihapus, dibersihkan. Kalau yaghfiru artinya diampuni. Kalau diampuni maknanya adalah tidak disiksa padahal terbukti bersalah. Kan diampuni itu kan demikiannya, mana diampuni itu artinya tidak disiksa oleh Allah padahal terbukti bersalah. Nah kalau yukafiru dihapus, dibersihkan, nah itu catatan dosanya itu akan dibersihkan. Catatan dosanya itu akan catatan dosanya nih ya dibersihkan dan diampuni. Orang ini ingin membersihkan dirinya dari dosa. Jadi yang membersihkan dosa itu sebetulnya kan Allah sudah menjanjikan dua tadinya di dalam Al-Quran itu tentang dosa mah. Satu yukafiru, dua yaghfiru. Satu dihapus, dibersihkan itu dosanya. Kalau yang ini nih gambaran yang lainnya, iza aznabal abdu zanban. Hadis mana itunya? Ini juga kalau nggak salah belum lama juga nih ya. Dalam bab tobat kalau nggak salah di dalam pembahasan dalilul falihin. Apabila seorang hamba berbuat dosa, nukitat fi qalbihi naktatun sauda, maka hati di hatinya itu akan diberi satu titik hitam. Kalau segera dia bertobat, maka titik hitamnya itu akan dibersihkan. Teta yukafiru telah kalau hadis ini menyebutkan gitunya hati manusia, anggaplah hati atau ruh gitunya, ruh manusia apabila berbuat dosa maka beri satu titik hitam. Kalau segera bertobat maka titik hitam itu akan dibersihkan. Teta yukafiru mata si titik hitam, noda hitam yang ada di hati atau ruhnya itu akan dibersihkan, maka hatinya itu akan kembali bersih mengkilat. Tapi kalau melakukan lagi, tambah lagi titiknya, melakukan lagi, tambah lagi titiknya. Dan kalau terus-terus melakukan maka hatinya ini akan penuhlah oleh titik hitam. Dan kalau hati sudah penuh gitunya dengan noda hitam, maka hati manusia itu akan menjadi keras. Keras teh hese diomean gitu lah, mencek urang mah geus hese diomean hate geus nepi ka kitu mata. Ya kalau terus-menerus berbuat dosa maka ya setiap kali berbuat dosa diberi titik hitam, berbuat lagi diberi titik hitam lagi. Kalau terus-menerus bisa jadi penuh gitu hatinya itu dengan titik hitam. Kan lebih susah kan membersihkannya dibandingkan dengan baru satu titik, buru-buru tobat. Mudah kan bersihnya karena hanya sedikit, hanya setitik. Nah padahal Allah itu menjanjikan demikian. Anggaplah ini nih dengan penjelasan di sini ya. Ibnu Umi Maktum itu seorang orang yang tunanetra itulah di sini ya. Wa mayudrikal Allahu yazaka, kamu tidak tahu bisa jadi dia itu datang ingin membersihkan dirinya. Tapi mah secara umum lah itunya. Ya zaka yang disebut membersihkan dirinya itu membersihkan dari dosa. Padahal Allah menjanjikan
Allah menjanjikan itu membersihkan, tadilah bisa jadi membersihkan hatinya dari noda-noda, karena dosa itu kan yang mengakibatkan titik hitam. Nah kalau di catatannya berarti ya dihapuslah yukafir anhu sayyiatihi, itu dihapus di tip X. Anggaplah kalau ini tidak didapatkan, yang disebut nantinya yukafir anhu sayyiatihi tidak didapatkan oleh seseorang. Kemudian yaghfir lahu dzunubahu, juga dosanya tidak diampuni. Maka kalau tidak dibersihkan oleh Allah berarti bersihkan sendiri. Cek Allah tetap bersihkan sendiri karena Allah tidak mau membersihkannya. Nah, yang membersihkan dosa seseorang itu kalau bukan oleh Allahnya dibersihkannya, maka yang membersihkan dosanya itu adalah amal solehnya sendiri. Amal solehnya yang akan membersihkannya itu amal solehnya, makanya dikenal dengan sebutan hisab. Hisab itu ya hitung-hitungan lah. Dosanya ada berapa, amal solehnya ada berapa, kan dihitung. Maka terjadilah hitung-hitungan, perhitungan dari jumlah dosa dan jumlah pahala. Kalau ternyata jumlah pahalanya lebih sedikit, yang terhapus juga sebanyak jumlah pahalanya. Kalau dosanya 1000, pahalanya 250, lu hapus sabaraha? Nggak akan bisa menghapus 1000 karena jumlah pahalanya itu hanya 250, berarti 7,5 tah gerek dikumahakeun. Bieu pano pego geus lah leungit lah. 250 mah kahapus ya. Iya 7,5 kumaha. Ada pembersih, ada yang lain untuk pembersih dosa, karena kalau satu ampunan, itunya ampunan dari Allah tidak didapatkan. Dibersihkan dengan jumlah amal solehnya tidak cukup, masih sisa. Nah ini sisanya ada nggak untuk yang lain gitu untuk membersihkan dosanya? Aya neraka. Iya, yang membersihkannya neraka. Kalau orang kafir, kenapa dinyatakan masuk neraka dan abadi? Nggak akan bersih sampai abadi. Tidak akan bersih sampai abadi. Kalau orang-orang Islam, itunya tidak akan abadi. Pasti akan ada bersihnya. Kalau sudah bersih, ya sudah. Berarti dia berhak untuk keluar dari neraka. Hanya tete bersihnya iraha. Awah, iraha bersih lagi. Aduh, sekian miliar tahun kemudian di dalam neraka nanti pasti bersih pada akhirnya. Apalagi dengan keterangan yang ini kan, orang yang hanya memiliki iman sebesar debu, hanya ini yang dia miliki sehingga tidak abadi, berarti nggak ada yang lain nih. Hanya punya iman sebesar debu sehingga dia tidak abadi. Tetap pada akhirnya akan keluar dari neraka. Inilah orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka itu adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu. Hanya kan itu entah berapa lama di nerakanya. Tetap pembersih nanti. 3 berartinya yang membersihkan dosa mah 1 nu tadi tah. Allah sudah menjanjikan, sebetulnya manusianya saja yang tidak mau. Magfiroh, ampunan itu ya minta kepada Allah. 1 dibersihkan oleh Allah, kalau tidak didapatkan maka dibersihkan dengan menggunakan amal solehnya sendiri, tapi nanti Allahnya yang mengkalkulasinya. Ya kan Allah tenong hisab kan Allah kan yang akan menghisab. Ya kalau berarti Allah akan mengkalkulasi itu antara dosa dan pahala. Kalau tersisa, nah itu kalau tersisa aja mana pembersih yang lain kan sudah nggak ada. Ya dibersihkanlah di dalam neraka. Nah kembali ke sini nih. Ya kamu tidak tahu bahwa bisa jadi
dia itu datang, menurut ayatnya kan Allahu yazaka itu adalah yatatoharu minaz-zunubi bil amali solih. Nah jadi anggap optimis ya. Kalau oleh Imam Bukhari kan sudah dibahas yang seperti ini nih ya, bukan sudah dibahas. Ada pembahasannya di dalam Sahih Bukhari dalam kitab Buriqoq itu optimis disertai takut. Dalam hal ini nih kaitannya, optimis diampuni nggak oleh Allah? Harus optimis, jangan pesimis dengan Allah. Optimislah diampuni, dihapus itu kesalahan oleh Allah. Tapi juga harus disertai ya takut juga kalau ternyata tidak diampuni, harus bagaimana? Makanya beramal solehlah yang banyak. Andai tidak dapat ampunan dari Allah kan ada berarti. Yang tadi kan yang kedua untuk menghapus dosa itu adalah amal solehnya sendiri. Nah ya tatoharu minaz-zunubi bil amali solih. Dia ini ingin membersihkan dirinya dari dosa-dosa itu dengan amal soleh. Bisa babi ma yata'allamahu minka, yaitu dengan ilmu yang dia dapat dari Rasulullah. Bisa jadi ini ayat ininya kamu tidak tahu, bisa jadi dia itu datang karena ingin membersihkan dirinya. Nah ini penjelasannya, membersihkan dirinya dari segala dosa dengan cara beramal soleh. Nah di mana kan amal soleh itu kan harus dengan ilmu yang dari Rasulullah. Makanya dia nanya ke Rasulullah gitulah. Makanya Ibnu Ummi Maktum dia datang dan bertanya. Emang dia datang mau apa sih gitu kan? Dia datang kepada Rasul itu mau apa? Ini ayat berikutnya mengatakan seperti ini. Kamu tidak tahu, bisa jadi dia datang itu karena ingin membersihkan dirinya. Yang disebut membersihkan dirinya di sini adalah, nah inilah penjelasannya, membersihkan dirinya dari dosa dengan beramal soleh. Bisa babi mayata'allamuhu. Nah sementara beramal soleh kan harus jelas ilmunya. Nah, ilmunya tentang hal seperti ini ada pada siapa? Ya ada pada Nabi, makanya dia datang kepada Nabi. Aw yatazakkaru fayata'azzu bima ta'allamahu minal mawaiz. Nah, atau dia itu katanya perlu yang menggugah, perlu yang mengingatkan. Nah, atau ini ayatnya kan aw yazakkaru, atau dia itu itunya perlu hal-hal yang penggugahnya, perlu hal-hal yang mengingatnya, perlu masukan, perlu nasihat. Ya yaitu makanya dia juga datang dan minta kepada Rasulullah SAW. Fatan fa'uhul mau'izatu, maka nasihat itu akan bermanfaat baginya. Rasulullah kini belum sudah 10 ayat. 2 hiji ya. 21 berarti baru berapa ayat 4-nya. Ao yazakaru fatan fa'ahu zikro, dari ayat 1 sampai 4. Nah baru sampai 4. Amma manistagna. Nah kemudian di ayat kelimanya Allah bicara tentang para pembesar Quraisy nih kalau terkait dengan surat ini. Kemudian Allah di ayat kelima itu berbicara amma manistagna, adapun orang yang takabur, manistagna itu orang-orang kafir lah, para pembesar Quraisy. Nantilah berikutnya itu mulai dari ayat 5, adapun mereka. Dari ayat pertama itu kamu bermuka masam dan berpaling muka ketika datang seorang tunanetra, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Dan kamu di mana kamu tidak tahu, bisa jadi dia datang itu karena ingin membersihkan dirinya atau perlu nasihat, itulah intinya ya, atau perlu nasihat. Adapun mereka, mereka di sini adalah orang-orang para pembesar Quraisy, itu sampai 10 nih. Di ayat ke-10-nya fa'antalahu tasadda, di ayat ke-6-nya bersungguh-sungguh menghadapinya. Ini teguran dari Allah. Orang yang tunanetra kamu abaikan, kamu acuhkan, padahal
mungkin dia ini ingin membersihkan diri atau perlu nasihat. Fa anta anhu talaha di ayat 10-nya. Adapun orang yang ini nanti berikutnya sianya wa huwa yakhsha, dia itu takut kepada Allah, fa anta lahu talaha, kamu malah mengacuhkannya. Oh, salah besar berarti menurut Allah. Yang menurut Allah salah besar. Jelas ini orang lebih bernilai, dia sudah masuk Islam, dia sudah, kalau di ayatnya wa huwa yakhsha, dia itu takut kepada Allah, oleh Rasulullah malah diabaikan, malah diacuhkan.